Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Assalamu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bermajlis bersama, melanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka buku kita halaman 232, yakni masalah ke-79. Masalah ke-79 dari Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang dilakukan atau diyakini oleh orang-orang jahiliyah, di antara mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Arab, orang Arab asli, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka yakini, sehingga bagi umat ini, maka wajib bagi umat ini untuk tidak menyerupai mereka, untuk tidak menyerupai perkara-perkara yang sudah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di permasalahan yang ke-79 ini, yakni dengan judul I'timaduhum 'ala al-amani al-kadibati. I'timaduhum, mereka bersandar kepada amanil kadibah, yakni angan-angan yang dusta. Angan-angan yang dusta, suatu keinginan yang palsu, yang dusta. Kenapa dikatakan angan-angan yang dusta? Seseorang itu dikatakan dia memiliki angan-angan yang dusta ketika apa? Dia memiliki angan-angan, dia memiliki keinginan, tetapi apa? Tetapi dia tidak mengerjakan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepadanya. Cuma keinginan saja, cuma sekedar angan-angan saja, maka dikatakan angan-angan yang dusta, seperti itu. Angan-angan yang dusta. Sebagaimana ini orang-orang jahiliyah, bersamaan dengan kesyirikan mereka, bersamaan kesesatan yang mereka perbuat, mereka apa? Dengan keadaannya seperti itu, mereka berangan-angan bahwasannya aku apa? Akan masuk surga. Aku tidak akan diazab. Ini kan angan-angan dusta. Angan-angan yang dusta. Berangan-angan mendapatkan surga, terhindar dari neraka, tetapi apa? Mereka menyelisihi syariat, menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini angan-angan dusta. Ini mereka orang-orang jahiliyah, bersamaan dengan kesyirikan yang mereka kerjakan, kekufuran, kesesatan yang mereka kerjakan, mereka apa? Mengatakan pada diri mereka bahwasannya aku tidak akan diazab. Aku tidak akan diazab. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, tamannihim al-amaniya al-kadibah, yakni mereka orang-orang jahiliyah berangan-angan dengan angan-angan yang dusta.
Kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-80 disebutkan di situ, mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan apa? Bahwasannya kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Cuma beberapa hari saja. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh asyarihnya. Ini kan angan-angan mereka, bersamaan dengan kesesatan mereka, kufuran mereka. Mereka apa? Pede sekali angan-angannya apa? Bahwasannya neraka itu kan cuma menyentuh kami, menyiksa kami selama beberapa hari saja. Ya. Beberapa hari saja ini ditafsirkan di antara penafsirannya apa? Selama 40 hari, di mana mereka ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, mereka beribadah kepada anak sapi, menyembah pada anak sapi. Ya. Ya. Jadi cuma 40 hari itu mereka apa akan diadab di neraka. Ya. Ini angan-angan kosong mereka. Ya. Angan-angan kosong mereka. Kemudian seperti juga dalam ayat yang setelahnya disebutkan oleh penulis di sini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111. Wa qaulihim, dan seperti ucapan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Orang Nasara mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara. Ini apa? Ini sifat mereka membanggakan diri yang berlebihan, yang tidak ada pada mereka. Mereka berangan-angan dengan kosong mereka ini apa? Mereka akan masuk surga. Di dalam kelanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Dalam surat Al-Baqarah yang 111 ini ada kelanjutan ayatnya. Yakni wa tilka amaniyuhum, dan itu adalah angan-angan mereka saja. Angan-angan mereka yang tidak terbukti. Angan-angan mereka yang tidak terbukti. Kenapa orang Yahudi dan Nasara ini dibantah ketika mereka mengklaim akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kenapa orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini kan konteksnya di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, iya, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, iya, mereka apa? Mau surga, mereka Muslim. Orang Nasara yang mereka beriman kepada Nabi Isa di zamannya Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi SAW, iya, mereka mau surga, mereka Muslim. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka apa? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka saja ketika mereka apa? Mengklaim mereka akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka telah kufur. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasara tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Sehingga mereka kufur. Kufur kepada salah satu atau kepada satu nabi berarti kufur terhadap seluruh para nabi.
maka berarti mereka tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, ya tidak mungkin mau surga. Ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasara yang dia mendengar tentangku dari umat ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak mau masuk Islam, illa kecuali kana min ashabin nar, kecuali dia ini apa? Termasuk penghuni neraka. Ya. Termasuk penghuni neraka. Kalau dia sudah mendengar bahwasannya diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak mau beriman, dia mati dalam keadaan tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan Al-Quran yang beliau bawa, maka dia apa? Min ashabin nar, termasuk penghuni neraka, ya, penduduk neraka. Ya. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati", seluruh umatku, umat dakwahku, seluruh manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya yadkhulunal jannah, semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali apa? Orang yang enggan, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, yang mau mengikuti ajaranku, masuk Islam, menerima dakwahku masuk Islam, maka dialah yang akan masuk surga. Wa man 'asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikutiku, tidak mau masuk agama Islam, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan. Siapapun orangnya yang dia bermaksiat kepada Nabi, maksudnya tidak menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam, maka faqad aba, maka dia inilah orang-orang yang enggan masuk surga. Ya. Maka apa? Ini angan-angan kosong mereka orang-orang Yahudi dan Nasara ketika mereka mengucapkan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia apa? Yang kecuali orang yang Yahudi atau Nasara, kecuali orang-orang Yahudi atau Nasara. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dijelaskan dalam penjelasan al-Yahud wan Nasara ya'tamiduna 'alal amani al-kadhibati. Orang-orang Yahudi dan Nasrani bersandar kepada angan-angan yang dusta. Wa yatamannawna 'ala Allahil amani, dan mereka berangan-angan atau mengangan-angankan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang dusta. Seperti yang disebutkan, kama dzakarallahu taala anhum, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, annahum qalu, bahwasannya mereka ini mengatakan, yakni orang-orang Yahudi ini mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Tidaklah kami sekali-kali disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kecuali hanya beberapa hari saja. Ia dijelaskan di sini ayyamu ibadatihim lil ijli bi za'mihim, yakni hari-hari di mana mereka menyembah anak sapi itu saja. Ya, ini anggapan mereka, persangkaan mereka.
Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan mereka ini orang-orang Yahudi, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Maka ketika mereka mengatakan demikian, maka kalau kita mendengar orang Yahudi yang mengatakan demikian, maka kita katakan apa? Bahwasannya iqrarukum ala anfusikum bidukhulin nar maqbul. Bahwasannya pengikraran kalian, pernyataan kalian atas diri dari diri kalian bahwasannya kalian ini akan masuk neraka, iya benar. Ya. Mereka kan di sini kan masuk neraka. Ya. Lantamas sanan nar, tidaklah api neraka itu menyentuh kami kecuali ayyaman ma'dudah. Berarti mereka apa? Mengakui bahwasannya apa? Mereka akan masuk neraka, ya kan? Maka apa? Iya makbul, itu diterima pernyataan seperti itu. Bahwasannya mereka apa? Akan masuk neraka. Adapun apa? Pengakuan mereka dakwakum al-khuruja minan nar dakwa la bayyinata laha. Pengakuan kalian bahwasannya kalian akan keluar dari neraka, maka apa? Ini pengakuan yang tidak ada bayyinah, yang tidak ada bukti, tidak ada dasar padanya. Makanya dikatakan apa? Iya, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Bahwasannya mereka apa? Akan keluar dari api neraka. Karena mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Iya. Kemudian dari ayat ini lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, ini juga menunjukkan bahwasannya annal yahuda yukirruna bil akhirah wa anna hunaka nar. Bahwasannya orang-orang Yahudi itu apa? Juga mengakui bahwasannya ada yang namanya akhirat. Mereka juga mengakui adanya negeri akhirat. Mereka juga mengimani adanya yaumul akhir, hari kebangkitan, dibangkitkan seluruh manusia. Ya. Mereka mengimani adanya neraka. Karena apa? Ya mereka menganggap dirinya akan masuk neraka cuma sebentar saja. Ini menunjukkan mereka apa? Mengimani hal tersebut. Mereka meyakini adanya. Ya. Tetapi apa? Keyakinan seperti itu tidak cukup bagi mereka, tidak cukup menyelamatkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Karena mereka apa? Karena mereka telah kufur, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faraddallahu alaihim, kemudian Allah membantah mereka bahwasannya mereka mengatakan api neraka tidaklah menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja, maka Allah bantah mereka dengan kelanjutan ayatnya. Lanjutan ayat tersebut yakni qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini terjemahannya dipotong ya, di pas tengah-tengah itu. Katakanlah. Jadi bukan dari awal terjemahannya. Kalau dari awal itu dan mereka berkata. Kalau dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak disentuh ini apa yang tadi lan tamassananu lan tamassanan naru. Kemudian kelanjutannya ini qad attakhadtum.
Ya. Ini katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kamu katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kalian ini menerima mengambil janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah, berkata atas nama Allah dengan apa yang tidak kalian ketahui? Ya. Ini apa? Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ungkapan mereka yang tadi, bahwasanya apa? Mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Apakah kalian berkata seperti itu apa? Kalian ambil dari janji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kalian ini apa? Berkata atas nama Allah dengan apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ini bantahan atas mereka. Bantahan atas mereka. Dan kita perhatikan sehingga falai yukhlifallahu ahda, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Allah ini apa? Tidak mengingkari janjinya. Dengan kalimat ini, maka dengan keadaan ini, maka terkandung dua sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkandung dua sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Ketika dikatakan bahwasannya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Fala yukhlifallahu wa'dah. Fala yukhlifallahu ahdah. Terkandung dua sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni sifat apa? Kira-kira apa? Sifat as-sidq, yakni jujur dan benar, as-sidq. Dan juga sifat al-qudrah, Allah itu maha mampu. Kenapa terkandung dua sifat agung ini? Karena terjadinya pengingkaran janji itu kalau tidak karena dia dusta janjinya, ketika dia berjanji dia dusta, dan dusta ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga lawannya dusta apa? Ya jujur dalam berjanji. Allah apa? Masih yakni jujur, benar dalam janjinya. Selalu menepati janjinya. Kalau enggak dusta, bisa jadi dia mengingkari janjinya karena ketidakmampuan dia untuk apa? Menepati janjinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Kenapa? Karena Allah as-sidq dan qudrah, maha mampu. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji akan mengingkarinya. Karena Allah mampu, Allah sidq, jujur, akan menepati janjinya. Kemudian dari ayat ini juga, apakah kalian itu berkata atas nama Allah dalam perkara yang kalian tidak ketahui? Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Min da'bil Yahudi, yakni al-qaul 'ala Allah bila ilmin, bahwasanya mereka berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Baik dalam ucapan mereka ketika mereka berbicara tentang hukum-hukumnya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu. Mereka apa? Mau berdusta dalam permasalahan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu. Apa? Ada yang ingat ketika permasalahan apa? Hukum rajam yang ditetapkan dalam Taurat, mereka apa? Ketika ditanya Nabi apa yang ditetapkan dalam Taurat, mereka apa? Mereka menjawab dengan, ketika ada orang yang berzina, kami warnai hitam mukanya, kemudian kami tunggangkan di himar, keledai, kemudian kami arak di pasar-pasar. Padahal mereka tahu bahwasanya hukum dalam Taurat jadi dirajam bagi pezina. Mereka berani berdusta atas nama Allah. Ini kebiasaan orang Yahudi.
Bahkan dalam permasalahan zat Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk berkata dengan tanpa ilmu. Sehingga mereka mengatakan apa? Bahwasannya dua tangan Allah terbelenggu. Ya, dua tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi. Ataupun dalam masalah halal dan haram, itu lebih besar kemungkinannya bagi mereka untuk membuat-buat, untuk mengada-ada, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tadi, bala. Iya, bala. Bukan demikian. Bukan demikian. Maksudnya bukan demikian. Ini menjawab apa ini? Yakni ungkapan mereka tadi, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak sekali-kali kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Maka dijawab bala. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Yang benar, man kasaba sayyi'atan, barang siapa melakukan kejelekan, barang siapa berbuat kejelekan, berbuat dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kejelekannya sudah melingkupi dia, benar-benar yang dia kerjakan semuanya sudah jelek, tidak ada benarnya. Faulaika ashabun nar, maka mereka ini penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya. Iya, ini juga dalil bahwasannya menunjukkan mereka hum fiha khalidun, mereka ini kekal di dalamnya. Ya. Mereka orang-orang Yahudi yang mereka melakukan kekufuran, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam akhir ayat tadi juga menunjukkan bahwasannya pahala, kemudian hukuman, azab tidaklah bergantung pada personal orang. Bukan karena dia keturunan Yahudi berarti apa? Berarti dia mendapatkan azab atau pahala, tidak. Atau karena dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia masuk surga, tidak. Dosa dan pahala tidak tergantung pada personnya, nasab dia, tidak bergantung kepada keturunan siapa dia, bukan. Tetapi bergantung dengan apa? Bergantung dengan amalannya. Ketika dia melakukan amalan kebaikan, maka dia dibuka pintu surga. Apabila dia melakukan keburukan, maka akan dibuka pintu neraka. Akan dekat dia dengan neraka. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Semulia-mulianya nasab, kalau dia melakukan kekufuran, maka akan masuk neraka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, pasti masuk neraka. Lain nasyrakta, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lain nasyrakta. Kalau jika kamu wahai Muhammad engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Akan terhapus amalan-amalan kebaikanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad engkau melakukan kesyirikan, maka amalan-amalanmu itu akan hapus, akan sirna, dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Yani finnar. Apalagi cuma keturunannya, apalagi cuma menganggap dirinya keturunan terlebih-lebih, maka ya tidak ada sangkut pautnya dengan pahala, dengan azab, dengan surga dan neraka. Ini turunan Habib berarti masuk surga, tidak. Tetapi surga dan neraka, azab dan pahala tergantung kepada amalannya, tergantung dengan amalan yang dia kerjakan.
Ketika amalan yang dikerjakan mencocoki Al-Quran dan Sunnah, berarti dekat dengan surga. Apabila menyelisihinya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dekat dengan neraka. Fahada raddun ala qaulihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Maka ini adalah bantahan atas ucapan mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kemudian oleh Asy-Syarih hafizallahu taala dijelaskan kama radda alaihim fi surati Ali Imran, sebagaimana Allah bantah mereka dalam surat Ali Imran, yakni dalam ayat yang ke-23 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian. Ini terjemahannya bahagian. Bahagian mungkin maknanya sama, bagian. Yang telah diberi bagian dari Alkitab, yakni Taurat. Yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Mereka diseru kepada kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Supaya Taurat itu menetapkan hukum di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu lari dari kebenaran, membelakangi kebenaran, menolak kebenaran. Iya. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Ya, sebelum kita lanjutkan di ayat setelahnya. Ini keadaan orang-orang Yahudi, disebutkan dalam ayat tersebut bahwasannya alladzina utu nasiban minal kitab. Mereka ini orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab. Berarti mereka ini orang-orang yang memiliki apa? Memiliki ilmu. Diberi bagian dari kitab Taurat. Mereka memiliki ilmu. Tetapi apa? Mereka yud'auna ila kitabillah. Mereka diseru, diajak untuk apa? Kepada kitabullah. Liyahkuma bainahum, agar kitabullah ini menetapkan hukum di antara mereka. Ketika diajak summa yatawalla, kemudian segolongan dari mereka berpaling, tidak mau, padahal mereka memiliki ilmu. Iya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak semua orang yang diberikan ilmu, dia ini diberikan taufik untuk mengamalkannya. Diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Tidak semua orang, tidak setiap orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan taufik untuk mengamalkannya. Karena hidayah itu ada dua. Hidayatul ilmi dan hidayatul taufik, hidayatul amal. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk meminta kedua-duanya. Sehingga seringkali kita baca, kita berdoa dengan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ihdina, berikan hidayah kepada kami. Ihdina. Berikan hidayah kepada kami ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami. Mungkin menurut orang-orang selain Islam akan menganggap itu orang Islam itu apa?
berarti belum mendapatkan hidayah sehingga senantiasa akan meminta hidayah. Berarti apa? Belum lurus, masih tersesat sehingga butuh dengan hidayah. Padahal hidayah itu ada dua, hidayatul ilm dan hidayatul taufik. Ya. Kita meminta hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Jelas bagi kita, jelas dalam syariah kita, jelas terhadap akidah dan tauhid ini. Kemudian setelah itu apa? Hidayatul taufik agar Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Ya. Sehingga penting bagi kita untuk apa? Senantiasa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatul taufik. Karena sebagaimana orang-orang Yahudi tadi, mereka diberikan ilmu tetapi apa? Mereka tidak mengamalkannya, tidak mau kembali kepada kitab Allah, tidak mau berhukum kepada kitab Allah yakni Taurat. Dzalika bi'annahum, hal itu karena mereka qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hal itu karena mereka mengatakan bahwasannya neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka diperdayakan wa gharrahum, dan telah menipu mereka di dalam agama mereka ma kanu yaftarun, perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Mereka sudah tertipu sendiri dengan ungkapan mereka, dengan keyakinan mereka. Ketika hanya menyentuh mereka neraka beberapa hari saja, maka kemudian mereka apa? Akan bebas melakukan dengan kesehatan kemaksiatannya, dengan kekufurannya, kesyirikannya. Nanti cuma disiksa beberapa hari saja. Demikian juga umat ini. Demikian juga umat ini. Jangan sampai tertipu dengan dalam permasalahan agama ini. Apa yang telah kita perbuat. Ya. Jangan tertipu dengan apa? Kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Jangan apa? Jangan tertipu dengan apa yang telah kita kerjakan. Bukanlah perkara yang pentingnya itu kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, kita sudah haji. Bukan itu. Perkara yang pentingnya itu apakah ibadah-ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa banyaknya ibadah yang telah kita kerjakan. Bukan. Percuma kalau ibadah kita banyak kita kerjakan akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara yang pentingnya sudah berapa banyak ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seorang itu beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia riya, dia ujub. Atau bisa jadi dia sudah ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala tapi apa? Dia melakukan ibadah tersebut tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam. Sehingga ibadahnya tidak diterima. Walaupun banyak ibadahnya, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga jangan tertipu dengan apa yang telah kita perbuat terhadap agama kita ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka alangkah bagusnya bagi kita senantiasa introspeksi diri, melihat lagi, bercermin apa yang telah kita perbuat di dalam akidah, keyakinan kita, di dalam ibadah kita. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan nabinya alaihi salatu wassalam. Mumpung masih ada kesempatan,
Selama nafas masih berembus berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk berusaha memperbagus ibadah kita, memperbagus dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita baca di pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Kita akhiri wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.